Nah, termasuk golongan ini adalah orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Nabi memberikan wahyu kepada dia berjumpa dengan Nabi bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan jaga. Ya, dia ngaku berjumpa dengan Nabi. Ini dusta. Gak mungkin orang bisa berjumpa dengan Nabi tanpa dalam keadaan mimpi, artinya dalam keadaan sadar. Dia ngaku berjumpa dengan Nabi, gak mungkin. Hadis-hadis menyebutkan itu tidak mungkin. Adapun dalam mimpi itu masih ada kemungkinan orang berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, itu mungkin. Karena kalau orang melihat Nabi dalam mimpi, ya maka sungguh dia telah melihat Nabi. Karena setan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi, nggak bisa. Kalau memang ciri-ciri yang dia lihat itu sama dengan ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya setan tuh nggak bisa menyerupai diri Nabi, tapi setan bisa menipu orang seolah-olah dia itu Nabi. Ya, misalkan setan datang dalam mimpi seseorang mengaku sebagai Nabi, ya aku ini Nabi. Nah kemudian orang yang mimpi itu nggak paham bahwa itu tuh bukan Nabi, itu setan. Nah setan bisa seperti itu, tapi setan menyerupakan dirinya seperti rupa Nabi itu nggak bisa. Makanya kalau orang bermimpi bertemu Nabi dan sifat-sifat yang ada dalam mimpi itu sifat Nabi, ya rambutnya, wajahnya, pakaiannya, berarti itu betul-betul Nabi. Tapi kalau orang bermimpi atau mengaku bermimpi melihat Nabi, tapi ciri-cirinya nggak sesuai dengan ciri-ciri Nabi, berarti itu setan yang mengelabui orang tersebut. Nah, jadi harus waspada juga. Nah, apalagi orang mengaku berjumpa dengan Nabi bukan dalam mimpi tapi dalam alam sadar. Ini pendusta. Ya, pendusta. Ya, orang mengatakan Nabi datang ya sedang acara ya mohon maaf maulid ya. Kemudian Nabi datang, enggak ada. Ya, riwayat-riwayat tidak akan ada yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemanapun, nggak ada. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, nggak pernah Nabi itu datang ke rumah istrinya Aisyah, nggak pernah. Itu istrinya yang paling Nabi cintai. Ya, nggak pernah Nabi datang kemudian setelah meninggal ke rumah Abu Bakar, ya, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kepada orang-orang yang paling dekat dengan Nabi nggak datang, gimana bisa datang ke tempat kita? Nggak mungkin. Ya siapa kita gitu? Orang para sahabat aja nggak ada yang pernah bercerita didatangi oleh Nabi. Istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal nggak pernah ada yang cerita didatangi Nabi. Terus kita mengaku kita didatangi Nabi, berjumpa dengan Nabi. Ya siapa kita? Nah ini hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, ada golongan yang menyanjung Nabi, mencintai Nabi tapi berlebih-lebihan. Ya, jadi tadi yang pertama golongan yang kurang, kemudian yang kedua golongan yang mencintai Nabi tapi gulu, ya berlebih-lebihan. Contohnya tadi memuji-muji Nabi berlebihan, bikin sholawat-sholawat, tapi isinya mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan. Ya, Nabi bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Ya alam ini semuanya terjadi karena Nabi SAW dan semuanya seolah-olah Nabi itu Tuhan. Ya Tuhannya itu Nabi bukan Allah. Ini salah juga. Nah yang benar adalah golongan yang ketiga, yaitu yang mencintai Nabi SAW dan tidak berlebih-lebihan, yaitu yang meyakini bahwa Nabi adalah seorang hamba dan Rasulnya. Kemudian dia mengikuti Nabi, mengamalkan sunnahnya, memuliakan Nabi dan seterusnya.